Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abrar Kedatulet, NIT 2541330 dari kelas 3G. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang teknologi masa kini. Apa itu teknologi? Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan secara praktis untuk memecah masalah dan mempermudah kehidupan manusia. Teknologi mencakup alat seperti mesin, sistem, dan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada contoh-contohnya. Contoh teknologi dasar seperti roda, mesin cetak, dan mesin uap. Dan untuk teknologi modern, di sini ada smartphone, kecerdasan buatan atau AI, internet, dan komputasi awan yang mengubah cara kita bekerja untuk berkomunikasi. Di sini ada evolusi tentang teknologi, era pra-digital, alat sederhana, dan revolusi industri. Manusia mulai menggunakan alat mekanik sederhana hingga mesin uap, mengubah cara produksi secara massal pada abad ke-18 dan ke-19, mendorong industrial global. Dan yang kedua ada era komputer dan internet. Komputer pribadi dan internet merevolusi komunikasi dan akses informasi, menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia sejak akhir abad ke-20. Dan yang ketiga yang berada di era sekarang ada era AI dan LOT, kecerdasan buatan dan konektivitas. Kecerdasan buatan dan Internet of Things atau LOT kini mengotomatiskan proses, menghubungkan perangkat pintar, dan membuka era baru transformasi digital di berbagai sektor kehidupan. Dan di sini ada tren teknologi terkini. Kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. AI dan machine learning memungkinkan mesin belajar dari data untuk membuat keputusan cerdas, mengotomatiskan proses, dan meningkatkan efisiensi di berbagai industri. Dan yang kedua ada Internet of Things atau LOT dan 5G, teknologi 5G. LOT atau LOT menghubungkan miliaran perangkat pintar, sementara jaringan 5G menyediakan konektivitas ultra cepat yang mendukung komunikasi real time dan digital dan transformasi digital. Dan yang ketiga ada blockchain dan keamanan digital. Blockchain menawarkan sistem terdesentralisasi yang transparan dan aman, melindungi transaksi digital serta data pribadi dari ancaman cyber yang terus berkembang. Dampak teknologi pada kehidupan sehari-hari sebelum dan sesudah adopsi teknologi. Sebelumnya, komunikasi tergolong lambat dan terbatas, prosesnya manual dan memakan waktu yang cukup lama, serta akses informasi yang sulit. Dan sesudah, di era sekarang komunikasi instan dan global, otomatisasi meningkat, efisiensi, informasi tersedia kapan saja dan di mana saja. Berikut ada teknologi sehari-hari seperti smartphone, smart home device, dan wearable tech. Kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Teknologi ini membantu berkomunikasi, bekerja, dan mengelola rumah dan lebih mudah dan efisiensi setiap harinya. Tantangan dan risiko. Yang pertama ada keamanan data dan privasi. Ancaman cyber
dan kebocoran data pribadi semakin meningkat. Perlindungan privasi menggunakan pengguna menjadi tantangan utama di era digital yang terus berkembang. Yang kedua, ketergantungan dan pengangguran akibat otomatisasi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dan otomatisasi mengancam lapangan kerja. Jutaan pekerja manual berisiko tergantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, dampak lingkungan elektronik. Produksi perangkat elektronik menghasilkan limbah yang berbahaya dan emisi karbon tinggi. Pengelolaan e-waste menjadi isu lingkungan yang mendesak untuk diatasi. Masa depan teknologi. Yang pertama ada AI, mengubah dunia kerja. Diperkirakan 75% pekerjaan akan terdampak kecerdasan buatan pada tahun 2030, mendorong transformasi besar dalam berbagai industri. Dan yang kedua, peluang teknologi di masa depan. Otomatisasi dan AI membuka peluang baru. Efisiensi produksi meningkat, layanan kesehatan lebih canggih, pendidikan semakin mudah diakses. Dan yang ketiga adalah tantangan yang harus dihadapi untuk kita semua. Adaptasi tenaga kerja, keamanan data, dan kesenjangan digital menjadi tantangan utama yang perlu diatasi menuju masa depan teknologi. Dan di sini saya menyediakan tentang studi kasus di Indonesia. Teknologi digital yang mengubah Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan pembayaran digital tercepat di Asia Tenggara. Aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana telah mengubah cara masyarakat bertransaksi sehari-hari, dari pasar tradisional hingga e-commerce modern. Terima kasih semuanya telah mendengarkan penjelasan dari PPT saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.